Nah, oleh karena itu persepsi ini penting karena mempengaruhi sikap kita gitu. Nah, kita mau berbicara tentang rumah tangga, tentang keluarga, maka kita juga harus membangun persepsi tentang apa. Nah, maka pertanyaannya kalau kita berbicara tentang keluarga itu membahas apa sih? Pasangan, suami istri, ya kan? Membahas tentang anak-anak. Nah, maka kita harus punya persepsi. Siapa istri kita itu? Siapa suami kita itu? Jalmi eta teh manusia, betul nggak? Maka kemudian bapak ibu akan beda ketika bertemu dengan manusia dan bertemu dengan si Amang gitu ya. Kirun, tau Kirun ya? Monyet gitu ya. Sama kakinya dua gitu, pandangannya dua. Nah, tapi kemudian itu mau monyet ini mah manusia. Begitu juga kemudian ketika saya gambarkan kepada ibu-ibu, Bu, jalan penak sarang kucing. Nah, kira-kira apa yang ibu lakukan? Tergantung persepsi ibu-ibu, ya kan? Yang meresepkan kucing mah langsung kucing buat itu usapan. Tangku bener gitu, meresep. Anu teresep biasa lewat gitu ya. Ketemu dengan kucing. Tapi menurut saya yang hari ibu-ibu kami penaknya sarang mau. Pasti sami persepsinya, ya. Boro-boro cingogo, jangan kan di depan sakilo ketinggalan itu mau lupas, ya. Pasti kabur. Padahal jauh kan buatnya tak mau tinggal buat yang terkaburan. Kenapa? Karena kita punya persepsi yang berbeda antara dengan kucing sekarang kali mau. Padahal semua ngan pada itu ya malit, ya berat lah gitu. Itu udah tak mau ngage ompong. Kayak bantuan, sieun teh. Anyar we nya, santosa ompong we karena sudah terbangun persepsi di mana-mana mau teh gitu. Nah, maka seringkali begini Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ambil contoh itu? Sebuah nama itu, sebuah istilah itu kadang memberikan gambaran tertentu. Maka mau itu bukan hanya sekedar nama untuk binatang nuciga gitu. Tapi ketika kita bilang mau, maka yang muncul di persepsi kita adalah buas, predator, pikasieun, garang, kan gitu ya. Nah sekarang saya tanya ke ibu-ibu ketika ibu-ibu dibilang suami, nah apa yang muncul di persepsi itu? Jadi suami itu bukan sekedar nama, atau bagi istrinya, Pak Budi, ketika disampaikan Pak Budi, pasti langsung muncul persepsi kan? Bukan hanya sekedar nama beliau, oh kaset, oh bager, gitu, oh sok raktir, nah kan gitu, persepsi itu yang muncul, ya kan? Nah seperti itu. Maka kemudian ketika disebutkan nama seseorang, itu bukan sekedar nama, akan muncul karakter, akan muncul sifat gitu, ya seperti itu. Nah di sini kemudian persepsi itu penting gitu, harus dibangun. Nah tapi terlepas dari itu semua, Islam telah mengajarkan kepada kita agar kemudian kita itu membangun persepsi yang positif. Jangan sampai Bapak Ibu membangun persepsi negatif, karena itu akan menjadi sumber malapetaka. Ya, kenapa saya katakan sumber malapetaka? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan Adam, ya, itu kan di surga, ya kan? Nah, Allah itu menciptakan Adam itu dari tanah, dicomotan tanah itu dari permukaan bumi berbagai warna hidung, bodas, burung, segala rupa, dijikeun, diaduk pakai air, dilekat-lekat sehingga kemudian warnanya jadi hidung. Tanah becek gitu ya, tanah liat, lekat, rujit lah gitu, kurang Sunda. Lalu dibentuk menjadi manusia, dikeringkan dalam kurang mas seperti apa ya, tembikar gitu. Itu belum diberi nyawa, maka datang dua makhluk, malaikat sama iblis. Menurut salah satu riwayat, iblis itu adalah sebetulnya pemimpin para malaikat gitu. Nah cuma bedanya apa? Kalau iblis itu dari cahaya, malaikat itu dari api. Iblis itu dari api, maksud saya, malaikat itu dari cahaya. Karakternya apa? Kalau malaikat itu dia tidak diberikan al-hawa gitu ya. Al-hawa itu apa? Suasana yang muncul dari dalam dirinya, ya. Sama dengan manusia. Kalau iblis itu dia memiliki al-hawa, bedanya itu. Makanya kemudian dia mampu memimpin. Nah, yang membuat orang memimpin itu apa? Karena ada al-hawa. Lamun cik urang Sunda mah nafsu gitu. Nafsu aya macam gitu ya. Padahal nafsu itu dari bahasa Arab apa artinya? Nafs itu diri. Jadi hawa nafsu itu adalah hawa yang keluar dari diri gitu, ya. Nah, memimpin itu adalah karakter yang memiliki hawa. Kalau di dalam nanti kajian nanti selanjutnya ada yang istilahnya gorizatul baqo. Nah, itu hawa kan gitu ya. Ya, goriza itu hawa. Nah, ya, hawa yang keluar dari nafsu. Apa? Kecenderungan ingin memimpin gitu. Nah, makanya kenapa iblis waktu itu memimpin para malaikat.
Nah, dua makhluk ini ketika Adam itu diciptakan baru dalam bentuk terbikat tadi, sudah tanah yang dikeringkan. Ini dua makhluk ini tawaf mengelilingi Adam sambil bertasbih kepada Allah. Ya. Malaikat melihat Adam baru dikasih nyawa memuji Allah. Luar biasa ini makhluk. Ya, nyaris tanpa cacat gitu. Masya Allah, terus bertasbih kepada Allah, melihat makhluk bahwa Allah ini menciptakan makhluk yang luar biasa. Maka ini menjadi catatan kita. Ternyata Adam itu dan anak cucunya ini adalah makhluk yang luar biasa, diikuti oleh iblis. Tapi iblis itu punya al-hawa tadi, rasa. Maka dia melihatnya itu ya, diikuti dengan hawa. Hade ya makhluk teh hebat, tapi sehade-hadenya ya makhluk teh cik aya lemahna tuh. Nah gitu. Sok teruskeun ka pamudi, upami meser HP ya. Ini disebutnya kan smartphone ya, smartphone, telepon pintar dengan berbagai teknologi. Kira-kira kalau kita beli HP ini, satu HP yang teknologinya bagus, itu sudah opininya sudah disebutkan HP ini keren, speknya gini, ya sudah disebutkan bagus. Tapi kadang-kadang ketika kita membeli, apa yang kita lakukan? Cari kelemahannya, betul nggak? Ya kan? Cek kelemahannya. Ibu-ibu menjelang Lebaran, meser acut ke pasar baru. Yakin nggak itu baju baru? Yakin kan? Sok dipilihan ntar. Mahabat dipilihan kan baju baru. Apa yang membuat ibu milih? Nah, bogoh nah. Pantu sarai sadena. Nah, ya. Yang dicari teh biasa nama anu awona. Bisi kelirna teh nyambung. Leres bisa anu nyengsol. Bisa elu bolong, tinggal itu mah hade, ternyata jahitan itu coplok. Kapan tuh ke ibu? Kapan dah? Kenapa? Karena persepsi pertama itu kayak, itu baju teh halus, bisi ayat cacatnya, maka dicarilah cacatnya itu, dibulak balik. Jadi salus nama, ibu teh nalika balanja teh sanes mirayan saya, tapi mirayan butuh. Padahal kenal kasih sikeun, akhirnya yang bagus yang diambil, betul nggak? Mirayan awal itu teh, gitu. Seperti itu, ketemu nggak? Ketemu. Usaha melawan dari dia. Nah itu pula yang terjadi pada iblis ketika dia mengelilingi Adam. Kagum luar biasa, tapi ayat celahnya tuh gitu. Karena dia membangun persepsi negatif, maka dia akan menemukan negatif itu pada bagi Adam. Ditemukan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa idqul ladil malaikatis judul li Adam fasajadu. Ketika aku berkata kepada malaikat ya, kata Allah itu untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Abla wastakbaru. Ya, dia itu menolak karena apa? Sombong. Ya? Maka Nabi al-kafir, maka jadilah dia orang yang ingkar, gitu. Seperti itu. Kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia melihat kelemahan pada Adam. Apa yang membuat Adam itu lemah? Salah satunya dia dibuat dari tanah, sementara aku dari api. Nah, gitu seperti itu. Nah, maka ini yang membuat Allah murka kepada Adam. Kenapa? Karena tadi ya muncul kesombongan. Kesombongan itu terjadi karena apa? Karena kita membangun persepsi negatif. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara rumah tangga, yang berinteraksi itu siapa? Suami dan istri. Nah, maka ya langkah pertama di dalam rumah tangga itu, baik suami maupun istri, harus selalu membangun persepsi positif. Begitu Bapak Ibu membangun persepsi negatif sekecil apapun, itu akan menjadi sumber malapetaka. Gitu. Ibu negatif kepada Bapak, apapun itu. Wih nggak telat, kurang sih Bapak udah telatnya. Buah-buah, ini hati-hati kade. Ya sudah mulai itu, gitu. Buah-buah ya jajan di luar. Walaupun hanya sekedar itu, jangan gitu. Ya. Begitu Bapak pulang ke ketrok kantor ada lami, nah itu nih gila. Buah-buah itu persepsi negatif tuh, gitu. Padahal mereka itu pasangan kita, gitu, ya. Yang selama ini kita itu saling berbagi, saling memberi. Terus kenapa kita harus membangun persepsi negatif, ya kan? Padahal tadi dikisahkan ini, makanya kemudian kenapa di dalam Al-Quran itu salah satunya adalah kisah. Kisah itu apa? Agar kemudian kita bisa mengambil teladan di dalamnya, gitu. Itu diawali dari situ. Ternyata sumber malapetaka itu dibangun di atas persepsi yang negatif. Gitu. Itu yang dilakukan oleh iblis. Nah, maka ketika persepsi sudah negatif, itu pasti penolakan itu, ya, kesombongan, nganggap remeh akhirnya terhadap pasangan juga. Biasanya besok waduh. Nah, itu kan sombong itu, nganggap remeh. Nah, kalau sudah begitu sulit
ya, sulit membangun hal positif dalam rumah tangga. Maka itu yang pertama. Nah, lalu kemudian diusirlah iblis dari surga. Lalu iblis meminta, karena surga itu bukan tempat maksiat, surga itu tempat kebaikan. Maka ketika iblis sudah diusir, Adam tetap disuruh tinggal. Ya, Qulaya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika aku mengatakan kepada Adam, wahai Adam, tinggal engkau dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan apa saja yang kau suka di dalam surga ini. Sawarag-waragna sabebas-bebasna. Ayat tapi ya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi kade ulah ngadikukan tanggal hal ieu, sabab mun anjeun ngadeukeutan tanggal ieu, ieu bakal ngadadikeun anjeun teh jelema nu zalim. Nurut gak mereka? Nurut. Tapi kapupingan ku iblis. Si iblis teh ya, ngatus bahasa Sunda. Nurut saya bisa. Bilih saya seorang Sunda. Orang Sunda saya apa? Oh enggak, masya Allah lupa. Karena begini Bu, betul saya jadi ingat. Dulu juga saya ngisi pengajian di perumahan. Oh bahasa Sunda. Begitu beres teh bapak-bapak nyamperkeun duaan. Saat alhamdulillah dari awal sampai akhir saya nggak mengerti. Jadi nah tadi bapak itu ngacung gitu ya. Jadi saya ini Asep gitu ya, jadi Sunda gitu kan. Sudah banget Asep pada teh ayat. Nggak ada Asep orang Jerman. Orang Sunda bela ke Jerman kan gitu. Baik kalau begitu ya. Saya asik sekali bercerita dengan bahasa Sunda. Nah, jadi surga itu adalah tempat kebaikan, bukan tempat keburukan. Begitu ada kemaksiatan diusir dari surga, ya kan? Iblis pertama diusir, iblis minta tempo. Ya Allah, beri aku tempo, gitu ya. Aku butuh cari pendamping. Iblis itu kan dari api, Bapak Ibu ya, dari api. Api itu biar bisa hidup gimana sih? Harus ada media bakar, ya kan? Api itu membakar. Beda dengan cahaya. Cahaya dia datang dengan sendiri, pergi dengan sendiri, ada. Kita nggak bisa apa-apa terhadap cahaya itu. Angin juga sama, air juga sama. Ya? Tapi api, apa api ujung-ujungnya? Enggak. Api itu kita yang produksi, kita yang buat, kita yang menyalakan, dan kita yang mematikan. Api itu akan tetap menyala kalau ada media bakar. Nah makanya kemudian agar iblis itu eksis, dia butuh media bakar. Siapa media bakarnya? Kemaksiatan. Kemaksiatan yang ada pada diri manusia. Maka ketika manusia yang bermaksiat nanti dimasukkan ke dalam neraka, dibakar menjadi media bakar bagi api itu. Sampai kemudian kemaksiatannya habis. Kemaksiatannya habis, maka habis pembakaran, naik dia ke surga. Itu kalau masih tersisa. Tapi kalau kemudian semuanya media bakar ya, holidina fiha abadan gitu ya. Dia itu kekal di dalam neraka itu menjadi bahan bakar iblis tadi itu. Kan iblis itu dari api, neraka itu apa? Neraka itu apa? Api. Maka iblis itu adalah, atau setan itu adalah iblis atau api yang tidak mengeluarkan asap. Gitu seperti itu. Nah oleh karena itu maksiat-maksiat yang kita lakukan ya yang muslim lakukan di dunia ini itu menjadi media bakar bagi iblis. Gitu. Dan penyebab kemaksiatan itu sebetulnya waswisu fi sudurinas yang dibisikkan pada dada manusia oleh iblis gitu. Makanya kemudian iblis minta waktu kepada Allah untuk mencari media bakar dari anak cucu Adam gitu, seperti itu. Bagaimana caranya? Dihasut dia. Nah, orang pertama yang dihasut oleh iblis itu siapa? Adam. Ketika apa? Ketika Allah mengatakan jangan engkau dekati pohon ini. Ya, karena kalau engkau dekati engkau akan menjadi orang yang zalim. Nah, maka menyelinap itu iblis, gitu ya. Iblis itu menyelinap ke surga, menggoda Adam. Tapi Adam itu Bapak Ibu tahu, Adam itu tahu itu tuh iblis, ya. Maka oleh Adam diapain? Dilempar tuh iblis itu di dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan, ya. Nah, tetapi iblis teh nggak kalah akal gitu loh. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia mendatangi istrinya. Siapa? Siti Hawa. Digoda lah Siti Hawa oleh iblis, gitu. Tergoda nggak dia? Tergoda. Maka Adam itu, nah ini kunci buat Bapak. Adam itu tidak tergoda Pak sama iblis, tapi dia tergoda sama istrinya. Iya, Siti Hawa yang tergoda oleh iblis, dia datang kepada suaminya, kepada Adam. Dia membujuk Adam untuk barang-barang nyamperin pohon wudi. Sama iblis tergoda ya, laki-laki itu, tapi sama istrinya tergoda gitu. Artinya apa? Kelemahan bapak-bapak itu, kelemahan laki-laki itu ada pada ibu. Ya. Jadi kata kunci laki-laki itu sehebat apapun laki-laki, kuncinya ada di ibu.
Makanya disebutnya gini kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi perempuan. Qawwam itu apa? Qawwam itu pelindung, koma yang berdiri tegak, ajeg begitu ya. Tapi seajeg-ajegnya laki-laki mulahekna, lawahna sama ibu-ibu. Betul kan? Iya kan? So, sekuat apa-apa itu lemahnya sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu punya kekuatan untuk menghadapi bapak-bapak itu. Tapi ibu-ibu tuh harus tahu di mana kekuatan aku gitu loh. Sehingga kemudian ibu-ibu tuh bisa menghadapi para suami. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau berbicara rumah tangga, laki-laki itu kuat, perempuan itu kan lemah. Seringkali yang menjadi korban itu perempuan. Betul? Gitu. Ya, padahal seharusnya tidak, gitu. Seharusnya tidak. Karena ibu-ibu ini sebetulnya memiliki kendali di dalam rumah tangga itu untuk kesuksesan seorang laki-laki. Maka saya selalu berpesan kepada para laki-laki, wahai laki-laki, ingat, ada dua wanita ya, yang harus engkau muliakan, ya, yang tidak boleh engkau sakiti. Karena begitu engkau sakiti dua wanita ini, maka Allah ya, di kontanan masih di dunia kan, saat itu juga siapa? Ibumu, istrimu. Gitu. Ini dua wanita ini. Ini dua wanita ini sumber kemuliaanmu, sumber kesuksesanmu, sekaligus menjadi penyebab malapetaka bagimu. Gitu. Ya, nah gitu. Nah makanya kemudian tadi harus tahu. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah inilah kemudian Adam itu akhirnya terlempar dari surga karena dia melakukan kemaksiatan. Sekali lagi surga itu bukan tempat kemaksiatan. Nah karena melakukan kemaksiatan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar itu ba'dukum li ba'din, ada keluar kamu satu sama lain menjadi musuh. Suami istri lah. Gitu. Nah, saya aja kan kerjaannya begitu. Ya, walakum fil ardi mustaqarru, maka bagi kalian bumi menjadi tempat tinggal. Wa mata'un, di situ aku sediakan nikmat. Ingat, nikmat Bapak Ibu sekalian. Walaupun Allah itu sudah mengusir, ya, dikeluarkan dari surga yang tempat paling nikmat, diturunkan ke bumi. Tapi kata Allah, Allah tidak menurunkan. Ketika diturunkan itu bukan diturunkan tempat yang buruk. Wa mata'un, di situ ada nikmat. Ilahin, tapi sampai batas tertentu. Gitu. Ya. Nah, Adam waktu itu langsung menghadap Fatala Pak Adam kalimatin fataba'ani. Adam menghadap kepada Allah, tobat, diterima tobatnya. Boleh tobatmu diterima, tapi buktikan bahwa engkau itu tobat, tidak akan melakukan lagi kemaksiatan. Bagaimana caranya? Buktikan tobatmu itu di dunia. Maka dunia ini adalah tempat pembuktian kita tobat kepada Allah, termasuk kita semua. Karena sebelum kita diturunkan ke muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, di usia 4 bulan kandungan kita, ya, di dalam rahim ibu kita, ya, Allah mengutus malaikat penjaga rahim. Ditetapkan dua hal yang tidak ada kaitannya dengan amal kita, terus kemudian yang terkait dengan ikhtiar kita. Yang tidak terkait dengan amal kita itu apa? Ajal dan rezeki ditetapkan oleh Allah. Yang kedua terkait dengan amal kita apa? Sumpah. Alastu bi rabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Gitu. Kenapa Allah menggunakan roh? Roh itu maknanya pemilik, pengatur, pembuat aturan, pembuat undang-undang, kurang lebih gitu. Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi. Artinya kita bersaksi bahwa ketika nanti kita diturunkan ke bumi itu, kita hanya akan berhukum kepada hukum Allah. Gitu. Maka ketika lahir ke alam dunia, ya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Cek Kang Budi mah berenang fitrah teh default gitu. Bawaan lahirnya manusia. Bawaan pabrik gitu. Setelan pabrik itu default begitu. Artinya apa? Fitrah itu apa? Setelan pabrik manusia itu di mana? Ketika kita disumpah. Berarti setelan pabrik kita itu takwa gitu. Nah, ini persepsi harus kita bangun pertama. Ya. Pertama, bahwa kita ini, di antara kita ini semuanya adalah bertakwa. Maka di hadis ini dikatakan fa'abawahu. Nah, maka orang tuanya tuh, ibu punya anak, ini anak ini bertakwa, ini luar biasa. Nah, dia tumbuh besar, siapa yang mendidik? Orang tuanya. Maka fa'abawahu, orang tuanya yang Yahudi dan ini yang membuat dia Yahudi, au Nasrani, au Majusani atau Majusi. Maka punten Pak, saya nggak setuju kalau ada yang mengatakan anak durhaka. Kan anak mah takwa, betul nggak? Kalau durhaka, setuju. Karena tadi Pak Abawahu, orang tuanya. Ya, jadi anak itu produk orang tua, gitu. Mau gimana juga itu produk orang tua anak itu. Tapi kenapa kemudian anak itu menjadi korban yang selalu disalahkan? Budak teh bangor apa segala. Padahal kalau tahu bangornya anak mah soleh insya Allah. Ya, gitu. Itu apa defaultnya tuh begitu. Ya, seperti itu.
Satu, berarti Bapak Ibu sekalian, kita di rumah tangga ini kita berkumpul dengan orang-orang bertakwa. Itu satu persepsi positif. Yang kedua, di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang manusia. Ya, yang tadi oleh iblis dan malaikat itu mereka berdecak kagum. Bahkan Allah itu ketika menciptakan manusia itu bersumpah. Ya, kalau santri itu ada istilah wawunya tuh wawu kosam, wawu sumpah. Di dalam surat At-Tin mungkin kita hafal ya. Wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Ini wawunya semua wawu kosam, sumpah. Wattini wazaitun demi watin dan zaitun, waturi sinin dan demi gunung Tursin, wahadal baladil amin dan demi negeri yang tentram ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah menegaskan, setelah Allah sumpah Allah menegaskan, sungguh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Coba. Satu, manusia itu takwa. Dua, sebaik-baik penciptaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian persepsi harus kita bangun. Artinya apa? Bapak Ibu di rumah tangga itu ketika berinteraksi itu terbangun persepsi. Suami saya ini adalah modalnya takwa. Dia adalah sebaik-baik penciptaan. Begitu juga Bapak kepada istri begini, harus seperti itu. Ini adalah sebaik-baik penciptaan. Seperti halnya tadi, kita membangun persepsi terhadap HP ini. Ini tuh smartphone, telepon pintar, ya, dihidupin, ya, dengan cara geser dan segala macam. Beli laptop laptop terbaik kan? Asus, itulah pokoknya gitu ya. Begitu dibuka, kudu pintar dulu. Ini smartphone itu dikatakan smartphone kalau yang makainya juga smart, ya kan? Coba kalau yang makainya stupid. Jadi smartphone nggak? Smartphone tapi tidak termanfaatkan karena yang pakainya tidak ngerti. Tadi laptop keren tadi itu, ya keren, tapi dia akan keren kalau yang makainya keren. Tapi kalau yang makainya nggak keren dibuka gimana ngidupinnya, gimana matiinnya, kesal tuh, ya. Udah amat ini laptop mahalnya iya, kerennya iya, tapi nggak bisa dipakai. Ngambek dia kan, pukul tuh laptop dibanting. Siapa yang salah? Kita. Kenapa? Stupid. Kitanya bodoh gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ya, kita ini hidup dunia itu dengan makhluk yang unik, dengan makhluk yang spesial, dengan makhluk yang hebat, gitu. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kita interaksi. Ada tadi kesalahan-kesalahan, siapa yang salah? Seringkali kita tuh suka nyalahin pasangan kita. Seperti tadi ini tuh smartphone kita pakai, salah makanya. Siapa yang salah? Ya kita. Kurang paham cara menggunakannya kan begitu. Nah, di dalam hubungan rumah tangga setelah kemudian kita membangun persepsi positif tadi itu bahwa pasangan kita ini adalah Allah yang memberikan gelarnya itu, bahkan dengan sumpah gitu ya, yang mensifatinya Allah bahwa kita ini sebaik-baik penciptaan. Oleh karena itu ketika kemudian kita berinteraksi, harusnya Bapak Ibu sekalian, ukuran yang kita gunakan itu ketika kita berhadapan dengan pasangan kita adalah ukuran yang dia miliki. Misalkan tadi prosesoran Pentium, sekarang udah lama koran yang udah masih koran tuh, Core i7, Core apa segala macam kan sesuai dengan speknya gitu. Ya speknya segitu ya segitu. Nggak bisa kemudian kita paksa untuk melebihi dari speknya. Begitu kan? Nah begitu. Maka Bapak menghadapi istri, maka gunakan standar istrinya. Istri kita itu dulu, dia dulu dibesarkan di keluarga begini, dia punya kebiasaan begini, ya. Dulu level pendidikannya segini, pola asuhnya begini, gitu. Sehingga kemudian ketika apapun yang dilakukan oleh istri kita memang tadi speknya segitu gitu. Jangan menggunakan standar kita Pak ketika mengukur istri. Capek. Nah, dia mah gitu, aku mah begini. Iya karena pola speknya tadi berbeda. Ya, pola asuhnya beda, budayanya beda, karakternya beda. Begitupun ibu ketika menghadapi bapak. Gunakan standar dia, jangan gunakan standar kita. Gitu. Capek kalau kita menggunakan standar kita. Gak akan pernah cocok. Kadang-kadang begini, manusia itu kan ada yang perfect ya, perfeksionis gitu. Ya, perfeksionisnya kalau A harus A, kalau B harus B. Tidak sesuai dengan keinginannya, stres, tegang gitu.
Nah ternyata ini kalau kita lihat dari pola pendidikan, ini terbangun dari sejak dia proses pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari sejak kecil. Anak-anak kita itu ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ini istilah-istilah pendidikan gitu ya. Introvert itu apa, dia cenderung pendiam, hati-hati, pemalu gitu ya. Main kita keluar masuk beli introvert itu. Kalau ekstrovert, wah lamur sak diacak udah ekstrovert gitu. Bencak sana kemari gitu. Seperti itu. Pintar bersosialisasi, supel. Tapi kalau ekstrovert fokus, jarang main. Ya. Nah biasanya orang-orang perfect ini diawali dari orang-orang introvert seperti ini. Nah di dalam Islam segera pahami, tidak boleh kemudian membiarkan anak seperti itu. Dia itu harus memiliki multi intelijen, ya, kecerdasan yang bukan hanya introvert, dia juga harus ekstrovert. Ya, dia harus ngontak gitu ya, dan interaksi dengan yang lain walaupun dia fokus. Ya, anak yang biasa udah tidak harus biasakan fokus, gitu ya. Terlihat nanti setelah sekolah dikasih pelajaran matematika, angus-angus, ya, tapi dikasih pelajaran olahraga nilainya bagus gitu. Tapi kalau ekstrovert dikasih olahraga cici, yang introvert, tapi matematika selesai karena fokus gitu. Selalu ada kelebihan. Nah, kita tidak boleh membiarkan kita begitu, karena nanti ini akan menghasilkan orang yang tadi perfeksionis, atau kemudian kalau yang ekstrovert itu kurang perhatian dengan kondisi yang ada di sekitarnya gitu ya. Makanya kalau ke rumah dia kumulatak segala macam gitu ya, ayah sangu diharap mereka tincak hari-hari aja gitu. Gitu, tidak peduli dengan orang sekitarnya. Itu yang ekstrovert kalau sudah besar itu. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah jadi begitulah kemudian kita di dalam rumah tangga ya. Persepsi pertama tadi bahwa pasangan kita itu satu modalnya takwa, dua dia adalah orang hebat gitu ya, seperti itu. Maka ketika kita melakukan interaksi dengan mereka dengan persepsi seperti itu, maka bikinlah standar ya. Standar itu adalah sesuai dengan standar pasangan kita. Kita tidak boleh kemudian mengukur pasangan kita itu dengan standar kita. Kalau kita mengukur pasangan kita dengan standar kita, maka biasanya dari sinilah sumber keributan. Bisa pilih terbang, ya, bisa terbang. Karena ya itu tadi tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Kalau sudah bicara terbang, padahal nih, tujuan nikah itu apa sih? Yang sudah menikah dulu. Kadang-kadang kan kerja lama dulu tuh, wah gitu ya, idealisnya luar biasa. Bikin CV, ada yang curhat ke saya, malah start CV, lah, gitu katanya, gitu. Dia sudah nikah. Loh, kenapa? Coba evaluasi lagi. Jadi kalau ada CV nggak? Gitu kan, benar kasih CV-nya. Ada yang ngomong jarang, Fred katanya CV itu. Gitu. Kenapa? CV praktek mulai. Saya bilang, nih, kalian itu di rumah tangga itu dewasa bersama, begitu. Menghadapi masalah bersama. Saya punya adik boyan tuh, dia orang jauh, ya, berumah tangga, jauh dari keluarga segala macam. Saya boleh dibilang keluarganya. Suatu hari akhirnya kemudian istrinya hamil dan waktunya melahirkan. Pergi mereka berdua, saya sedang jauh di satu tempat. Dia nelfon, Ustaz, istri saya mau melahirkan, alhamdulillah. Rencana di mana? Ini sudah di rumah sakit. Oh, alhamdulillah kalau gitu sudah ada di tempat yang tepat gitu. Nanti insya Allah saya ke situ. Pas saya ke sana sudah melahirkan. Dia itu lebay, Ustaz, sambil merengek-rengek, saya ini kok cuma berdua aja, nggak ada siapa-siapa. Saya bilang, emang antum butuh siapa? Ya biasanya kan rame. Loh, antum kan dulu bikinnya juga berdua. Kalau antum bikinnya rame-rame, sekarang rame-rame. Oh iya ya, katanya kita. Ini kan persepsi, ya kan? Ini persepsi gitu. Kadang-kadang kita menjadi lebay itu karena kita bikin persepsinya lebay gitu. Ya, jadi kita itu mau bahagia gitu ya, mau susah, itu kita yang bikin gitu ya. Nggak bisa kemudian kita berharap ke pihak lain. Begitu pun rumah tangga kita mau bikin rumah tangga kita ini baik atau tidak, itu tergantung kita. Makanya tadi ya, untuk membantu itu persepsi itu penting. Makanya kenapa harus dibangun di atas persepsi yang positif tadi itu gitu ya. Nah jadi tadi tujuan nikah ideal nama Bapak gitu ya, ibadah Ustaz gitu kan. Apa tujuan untuk nikah? Ibadah, mendekatkan diri sama Allah gitu kan, benar nggak? Nah sekarang pembuktian. Mohon maaf saya sedang batuk sebenarnya. Tinggal pembuktian, benar nggak sih kita itu ibadah? Kadang-kadang kita tuh ngomong ibadah itu sok ideal gitu, tapi nggak paham apa sih makna ibadah itu. Pernah nggak sih terbayang di benak kita?
ibadah teh naon gitu. Fungsi sorban tuh gitu. Jadi kalau ada yang pakai sorban tuh begitu, buat kesang, buat gigong. Makanya pulang panosan disesel atau di parkuman gitu. Parkum campur jigong dua kumah mau udah. Ya, saya mana tadi ya? Ibadah. Kira-kira ketika kita ngomong ibadah kebanyakan nggak sih? Apa makna ibadah ini? Kadang-kadang kita gitu aja sih. Cek saya mah ikut-ikutan teh. Ya, orang lain dikata ibadah, nggak ibadah lah. Karena ibadah. Tapi begitu disuruh menceritakan atau mendefinisikan ibadah yang dimaksud itu apa, bingung. Benar nggak sih? Ya. Nah, contoh saya ambil contoh. Salat ibadah bukan? Ibadah ya. Ketika kita mau sholat, apa yang terpikir sama kita? Semua syarat kita usahakan. Apa syarat sholat itu? Suci dari hadas dan najis. Maka itu akan kita upayakan. Yang kedua, kita akan mengupayakan rukunnya, betul? Rukunnya. Rukun sholat apa? Ada rukun qauli, rukun perkataan, ada rukun fi'li, ada rukun perbuatan, ada rukun qalbi, rukun di dalam hati. Nah, itu diupayakan untuk dilakukan. Ya, semua hal-hal yang menyebabkan sholat itu bisa tertegakkan kita akan lakukan. So, ibu mau sholat, pasti ibu ambil mukena, ya kan? Berusaha menutup aurat, betul kan? Berusaha menghadap kiblat. Pernah nggak ibu berpikir, saya terek sholat, kira-kira lamun sholat menang naon ya? Pernah nggak mikir begitu? Kira-kira kalau saya sholat menang duit mual? Pernah nggak berpikir? Enggak, karena ini ibadah. Pasti kita akan fokus. Saya mau sholat. Semua hal yang menyebabkan sholat itu tegak, maka kemudian akan saya upayakan. Tidak pernah kemudian kita berpikir hak yang akan kita dapat. Kita yang berpikir adalah kewajiban yang harus tertunaikan. Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir nikah itu adalah ibadah, maka mestinya yang harus muncul dalam pikiran kita adalah ketika kita menunaikan nikah itu adalah yang kita upayakan tertunaikannya kewajiban. Kan begitu kalau ibadah, ya kan? Tapi kadang-kadang nih kalau dalam rumah tangga, cenah ibadah, cenah nikah teh. Tapi kadang-kadang sok silih tuntut hak. Ya hak saya sebagai istri, cek suami, hak saya sebagai suami. Ongko ibadah. Kalau ibadah itu harusnya kita fokus terhadap tertunaikannya kewajiban. Maka kalau kewajiban ini fokus kita laksanakan, insya Allah otomatis hak itu akan didapat Bapak Ibu sekalian. Paham saudara? Jadi begini, ketika menikah, ya, yang tadinya tidak ada kewajiban di dalam rumah tangga, nikah itu rumah tangga. Bahwa Pak Budi sebelum nikah bujang nggak punya kewajiban menafkahi istri, cuma punya istri kok. Tapi begitu sudah punya istri, dia punya kewajiban untuk menafkahi istri. Begitupun istrinya Pak Budi, dulu waktu gadis tidak punya kewajiban untuk taat terhadap suami, punya suami. Tapi begitu sudah nikah, maka istri Pak Budi itu punya kewajiban untuk taat kepada suami. Nah, maka maksud saya disinilah maksud dari kita fokus terhadap kewajiban, gitu loh, seperti itu. Nah, masing-masing suami fokus dengan kewajibannya, istri juga fokus dengan kewajibannya. Maka ketika masing-masing menunaikan kewajibannya, maka insya Allah hak masing-masing itu akan didapat, ya kan? Ketika suami fokus dengan kewajibannya mencari nafkah, ya, lalu kemudian istrinya ternafkahi, istri juga sama fokus menyiapkan rumah, ya, untuk mengerjakan suami fokus menjalankan kewajibannya. Maka ketika istri menunaikan itu semua, suaminya tenang, suaminya tentram, ketika pulang ke rumah fokus bisa mencari nafkah, menjalankan kewajibannya,
maka kemudian ketika kewajibannya tertunaikan, istri ternafkahi, istri mendapatkan hak nafkah, suami mendapatkan ketenangan ketika pulang ke rumah, kan begitu. Jadi masing-masing fokus dalam kewajiban, bukan kemudian saling meminta hak. Hak itu akan didapat kalau kewajibannya ditunaikan, ya, satu. Terus yang kedua, di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian, kita itu ta'awun. Apa itu ta'awun? Tolong menolong, kerjasama dalam tolong menolong. Maka di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu itu harus tolong menolong. Kenapa? Karena kemudian ketika suami kita itu mampu menjalankan kewajibannya, ya, insya Allah hak kita itu akan kita dapat. Maka ibu sebagai istri itu ta'awun kepada suami, menolong suami agar kemudian apa? Suami itu mampu menjalankan kewajibannya. Beri bantuan dia, suami saya kok repot banget dia kerja ya, gimana nih caranya biar kemudian dia kerjanya itu terbantu. Ta'awun. Maka ketika kemudian suami mampu menunaikan kewajibannya, maka haknya nanti istri juga dapat. Begitu juga kemudian istri beberes di rumah, ya, ngasuh anak, banyak rayai gitu ya, seperti itu, beberes dan segala macam. Anak saya gitu, yang namanya punya anak kecil itu rumah itu nggak pernah beres. Gitu. Kapal pecah aja terus, nggak apa-apa, nikmati saja karena memang itu fasilnya. Gitu, ya. Pusing, beberes bala takdi. Suami melihat itu kewajiban istri beberes rumah gitu kan, seperti itu. Maka suami melihat istri saya kok kesulitan, berikan bantuan, ta'awun. Karena ketika kemudian istri itu mampu menunaikan kewajiban, haknya juga akan didapat oleh suami. Walaupun sebetulnya bu, beberes rumah itu bukan tanggung jawab ibu, bukan kewajiban ibu. Ya, biasanya juga bukan kewajiban ibu. Cuci piring juga bukan kewajiban ibu. Kewajiban ibu hanya satu, apa? Taat suami. Cek suami yes. Tidak apa-apa atau ya, itu memang gitu. Lokal bukan kewajiban ibu. Gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang bapak tuh ngomong gini, beberesnya. Beberes itu ya umum gitu ya, jangan sampai kayak begini. Ada satu pasangan yang baru menikah, suaminya kerja kebetulan di pinggiran kampung, ya, suaminya itu polisi hutan kerjanya. Bapak mau kerja, masak ya, jangan lupa ya. Pulang kantor, memang masak istrinya. Apa yang sebelumnya masakannya disodorin air. Biasanya man, kan ayah hanya nyuruh mama masak. Kalau nasi mah nanak, luar biasa kan. Jadi masak itu buat air, kalau nasi mah menanak, memasak itu air, nasi menanak, gitu. Jadi kalau sudah masak kali. Benar sih begitu ya, tapi dia nggak paham bahwa ini itu adalah global maksudnya. Jangan sampai juga begini, ini bapak besok pakai baju putih-putih, tolong dicuciin ya. Oh iya, dicuci ya, tadi kue, tadi licin. Maksudnya kan cuci itu siap pakai gitu loh, nggak perlu lagi kemudian cek orang Surabaya di baju gasken, ya, hotel gitu seperti itu sudah termasuk begitu. Nah, yang itu satu ibadah itu fokus dengan kewajiban. Yang kedua, kemudian kita itu ta'awun agar kemudian terbangun kemesraan di dalam rumah tangga itu. Di samping sebetulnya kalau kita berbicara tentang pernikahan itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan petunjuk kepada kita, ya, itu dengan sangat sederhana tapi masya Allah luar biasa detail penjelasannya, ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Hafalin ya, karena ayat pernikahan teh. Kalau undangannya cigana, kalau undangan pernikahan itu rasa-rasanya harus pakai ayat itu. Gitu. Kalau nggak pakai ayat itu bisa ketukar dengan undangan RW mungkin. Jadi harus ada Ar-Rum ayat 21 gitu. Tapi pernahkah kemudian kita memahami ayat itu? Karena ternyata kalau kita berbicara tentang rumah tangga, kita berbicara tentang kehidupan, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam jagat raya ini, yang diciptakan itu Adam, ya kan, laki-laki. Lalu kemudian Allah menciptakan pendamping pasangan buat Adam, itu adalah Siti Hawa. Nah, jadi ibu itu adalah pendamping buat suami.
pemeran utamanya adalah laki-laki. Maka ketika kita berbicara rumah tangga itu adalah laki-laki. Makanya ketika menikah nih, ya nikah, terus ucapan selamat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, kepada siapa itu? Kepada lelaki, bukan kepada perempuan. Ya, doa itu untuk laki-laki. Barakallahu laka wa baraka alaika, ada dua. Barakallahu laka wa baraka alaika, apa maknanya? Barakallahu laka ini kepada laki-laki, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Ya, wa baraka alaika, ada dua nih. Kalau laka yang pertama, barakallahu laka yang pertama itu adalah mudah-mudahan Allah memberkahimu dalam kebaikan. Yang kedua, wa baraka alaika, dan juga Allah memberkahimu walaupun engkau dalam keadaan sulit. Gitu maknanya. Kepada siapa? Kepada laki-laki. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Maka baik buruknya rumah tangga itu adalah tercermin pada laki. Gitu seperti itu. Ya, makanya disebut dengan qawwam. Dan Allah mengingatkan kepada laki-laki, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, ku jagalah, ya, anfusakum, dirimu, kepada siapa? Ke laki-laki. Gitu, bukan ke perempuan itu. Ya, nah, gitu. Jadi kebaikan itu semuanya kepada laki-laki. Begitupun juga kemudian dengan surat Ar-Rum ayat 21 tadi, Allah itu menunjukkan eksistensi dirinya. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Menepuk dadanya orang mencoba untuk itu. Dari tanda-tanda kekuasaanku, an khalaqalakum, tuh, kepada siapa? Laki-laki. Aku telah menciptakan untukmu, kepada laki-laki. Min anfusikum, dari dirimu. Siapa? Azwaja, istri-istri. Gitu. Jadi istri itu adalah oleh Allah menciptakan untuk laki-laki, dari diri laki-laki. Nah, jadi perempuan ini dia tidak mandiri, dia bagian dari laki-laki. Oleh karena itu perempuan itu dia sebelum menikah milik ayahnya, setelah menikah dia milik suaminya. Gitu. Jadi perempuan itu statusnya berubah. Ketika belum menikah statusnya anak, setelah menikah statusnya istri. Kalau laki-laki mah tidak berubah. Sebelum menikah dan setelah menikah tetap statusnya anak. Gitu. Kalau perempuan berubah. Gitu. Makanya perempuan itu, ya, hebat dan buruknya, atau kemudian apakah dia akan sesuai dengan fungsinya, apa fungsinya tadi, ya, sesuai suami atau ayahnya, gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian nanti kalau punya anak perempuannya itu yang menentukan adalah ayahnya, walaupun secara umum sebenarnya semuanya, gitu, ya, ayah, suami. Maka disebutkan yang tadi, khalaqalakum min anfusikum azwaja, apa fungsinya? Litaskunu ilaiha, agar kalian itu merasa tentram, merasa tenang, ya, oleh mereka ini. Jadi para wanita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk membuat para lelaki ini tenang. Yang dia itu diambil dari tubuh para laki-laki. Dari mana? Kata Rasulullah SAW, dari tulang rusuk yang paling atas. Bentuknya bengkok. Jadi memang fitrahnya perempuan itu memang bengkok. Kenapa? Di dalam kitab Adabul Islam Filidhumul Usroh tentang rumah tangga, ya, disebutkan bahwa perempuan itu dominan rasa. Sampai-sampai kemudian perempuan itu disebut kecerdasan wanita itu ada pada kecantikannya. Tetapi kemudian kecantikan laki-laki itu ada pada akalnya. Artinya apa? Laki-laki itu dominan logika. Kalau perempuan dominan rasa. Perempuan itu akalnya setengah. Yang lengkap akalnya itu adalah laki-laki. Oleh karena itu jangan kemudian memerintahkan kepada perempuan itu untuk mikir, gitu. Karena yang harus mikir adalah suami. Lamun perempuan sudah mikir, bahaya. Kenapa? Dia mengambil peran laki-laki. Kalau perempuan sudah mikir, hati-hati, di rumah akan terdapat dua ayah. Bahaya bagi anak-anak. Gitu. Jadi ada dengan pernikahan anak nanti. Tetap di rumah itu harus ada ayah, ada ibu. Ayah karakternya mikir, ibu karakternya lembut dengan rasa. Makanya kalau nunggakeun bobo subuh-subuh mah bapak, bukan ibu. Karena lu ke ibu mah dibogakeun budak teh bukit tidak. Yang buka atuh bari nu sabar atuh bukit tidak gitu. Betul enggak? Lamun ku bapana, bangun, ambil air, dicekat ke air. Gitu kan? Gitu bapaknya membangunkan itu. Kalau ibu mah sok tega kan?
anak teh atuh buka atau siang kita azan budak-budak tiba budak teh gitu ya seperti itu. Nah makanya ambil oleh bapak kalau hal kayak gitu tuh gitu. Ajak ke masjid ku bapaknya. Makanya saya tuh kalau ke masjid baru udah kemarin tuh saya cerita sama Ustaz dia sholat gerhana anak-anak kecil tuh banyak saya tanya ya ai boga bapak tuh nya aya atuh cenah bah cenah gitu di mana aya di bumi ajak atuh ka dieu alimun cenah isin karena budak anak yatim di masjid teh bapakna. Jadi anak-anak itu receh di masjid itu karena bapaknya tidak ada. Coba kalau bapaknya ada mau pati receh kenapa ya bapaknya ngurus. Ini saya nasihatin ke anak-anak yang rek sholatnya untuk ngarobrol tongkeli kalau bener tinggal di tempat sujud ya dugikan ke akhir nurut alhamdulillah jemplik tidak ada yang ribut. Nah makanya anak-anak begitu ambil aja ini apa namanya kesepakatan dengan mereka gitu. Ambil kesepakatan dengan mereka insya Allah apa namanya nurut gitu ya seperti itu ya. Nah jadi gitu apa namanya itu anak-anak muda tadi kan tergantung kepada orang tuanya gitu seperti itu. Maka orang tua terus mengambil peran sesuai dengan perannya. Ibu-ibu rasa, bapak-bapak logika ya. Dan apa ini itu oleh Allah itu sudah disetelkan, tidak boleh kemudian ada kesamaan. Misalkan ibu-ibu mengambil peran bapak-bapak logika, makanya bu kami mengingat bapak jangan anggot gitu ya. Atau kemudian ibu lebih pintar dari bapak, cerdas. Nah, maka kita salaki cipu yang berhitung-haros mau bertanya. Ibu ketika nasihatin suaminya nurut gak? Suaminya nurut gak bu? Ibu usianya dan bapak-bapak. Dan saya juga suami jujur, mau nurut ya pak? Mau nurut, salaki mah di pelangganku salaki mah nulang tak. Apa? Suami di pelangganku istri mah mau nurut, gitu. Ya, nulang tak itu. Makanya tak enak pak di pelangganku istri mata kudu lebih pintar jabatan istri teh. Ya, gitu. Dan ibu-ibu juga tidak dalam posisi memarahkan ke suami itu. Ketika melihat suaminya salah itu mau dipagahan kalau maliknya enggak salah kita, ya kan? Merasa benar terus padahal salah, buku salah, dipagahan ke istri nggak mau. Ya memang itu fitrahnya begitu. Maka fungsi ibu itu bukan untuk menasihati suami. Posisi ibu-ibu terhadap suami itu apa? Bermanja-manja, berlembut-lembut. So, akhirnya bapak pulang kerja ambok-ambokan, ditembak ibu obrolan, cager mah. Tambah memuncak tadi bisa jadi piring terbang deh tadi. Jadi kalau bapak lagi marah nih bu, kan ditembakan, mau bener asli. Ya kan? Mau bener bu. So, bapak ngomong, si A, kamu kan wae, ngomong begini kayak gitu. Woi lagi ngerti, betul kan? Pasti begitu. Terus apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Ibu mah nangis aja udah. Ya, nangis aja. Tuh bisa nangis, api-api nangis kayak gini bawaan. Coba suami ketika lagi marah lihat isinya tiba-tiba nangis, apa yang dilakukan? Nah cek saya lagi normal, berarti dia marahnya ketika melihat isinya nangis, ya nangis langsung pergi, pasti berhenti. Nah makanya ibu menghadapi suaminya susah, udah nangis ya seperti itu, gitu. Dan perempuan itu kata Allah tadi dia tuh sebagai penenang. Nah, salah kisah nanya, Ustaz, nah cenah istri saya tidak menjadi penenang. Gitu kan? Sekali bilang begitu. Kan itu ayat Allah yang mengatakan, "Litasku mengaita agar kau itu tenang karenanya." Jadi ketika pulang kantor rumah gitu ya, ningali karyawan, tebaran pekerjaan, gitu ya, datang ke rumah, disambut ke istri. Aduh, masya Allah, ya, dengan senyuman. Ibu kalau nyambut suami pulang teh, si gelis dandang. Sing sengit sambut selamat sore pak. Ulah eleh ku kasir bang, pak. So kalau kasir bang kalau ke bank mau transfer apa segala macam disambut kan sama kasir, garis lebat kasir bang. Cantik dia itu, udah wewe masa kasir, ya, kasir perempuan itu begitu. Pasti dia itu ramah, ya ramah, tersenyum. Senyumnya itu tulisan tingkat kiri, tulisan tingkat kanan, 7 detik beri manggil. Senyum tadi pak bisa dibantu kan begitu. Coba dengan cantiknya. Hari iya pulang kerja, ya Allah, pakai daster seminggu nggak diganti. Ya, rambut teh acak-acakan gitu ya, pirangnya teh pirang kararabu, ya di kompor, gitu ya. Ya Allah, begitu. Dan kadang-kadang ya, baru aku. Iya, kalau dandan itu pada saat mau kemana?
mau ke dapur atau mau keluar? Keluar. Jadi maksud saya ibu-ibu mah dandan dalam tidak keluar, betul? Jadi wanita-wanita itu cantik-cantik lamun di luar, lamun di jero mah saya hari bapak-bapak kerjanya di luar, betul nggak? Itu berkeliaran, bertemulah dengan perempuan-perempuan di luar yang cantik. Begitu pulang ke rumah ya, gimana? Jadi ibu dapat saingan banyak itu di luar. Lalu kalau suaminya terbetah di rumah, jangan salahkan mereka, karena ibu-ibu kurang bisa mempersiapkan diri, gitu. Ya, nggak perlu lah nurutan kasir bang, nggak perlu. Selama sarepan bisa dibantu. Dikisik bapak-bapak tadi dijamin. Non tadi. Ya, seperti itu. Tapi Pak, bapak-bapak yang di luar yang cantik-cantik, yang ramah-ramah itu tidak asli, karena istilah rumput tetangga lebih hijau itu hijau-hijaunya plastik, gitu. Sintetis, gitu ya. Sintetis itu kasir bank itu ramah sama bapak itu karena dia di balik meja kasir. Coba ketemunya di tempat parkir, mau nanya-nanya aja, ya terlalu. Kenapa dia mau seperti itu? Karena ini tuntutan profesi, tidak alami, gitu. Sementara istri kita yang di rumah jaga jaga sayang ke akram, tadi udah sare. Itu istri kita dimintain kopi pasti ngasih. Kasir mama tanya sok coba. Bisa dibantu Pak? Bisa Mbak, tapi bikinin kopi malah Pak. kasir jangan, ya kan? Gitu seperti itu. Nah jadi bapak-bapak, ya, bagaimana kemudian agar istri kita itu menjadi pemenang? Jangan lupa Allah mengatakan bahwa istri kita itu dari diri kita, bagian dari diri kita, gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kalau berbicara rumah tangga, sekali lagi saya ingin tegaskan, ini laki-laki, ya. Apapun yang terjadi adalah laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau terjadi korban di dalam rumah tangga itu pasti istri. Ya. Di dalam rumah tangga itu istri itu selalu jadi korban. Gitu. Maka pelakunya adalah laki-laki, selalu laki-laki. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri itu adalah bagian dari diri kita. Contoh nih, Pak, ini tangan kanan saya, ini adalah bagian dari diri saya, betul nggak? Ya, tidurlah saya, bangun pagi, sing-siremen, paragal tangan saya ini, kira-kira dicarekan mau alun? Enggak, kita introspeksi. Mahanya tangan nanti buat pegel. Saya pakai apa ini tangan kemarin? Ya, rasa-rasanya nggak kerja keras kan gitu. Kita nanya kepada diri kita gitu, karena ini bagian dari diri kita. Sudah ditepuk, dicarekan kan enggak. Nah, begitu juga Pak dengan istri kita. Kalau kita pulang kerja istri kita nyepak manyun, tolong tanya sama diri kita. Si mama lain ada apa ya? Apa yang membuat dia manyun? Tanya sama diri kita. Gitu. Jangan-jangan ada perilaku kita yang membuat dia itu tidak tenang, gitu. Yang membuat dia itu menjadi kesal, gitu. Seperti itu. Ya, nggak usah ditanya. Nah, satu, ya. Maka perlakukanlah dia sebagai bagian dari tubuh kita. Dan di mana dia posisinya? Di dada di sini, tulang rusuk. Maka satu, Pak, karena istri kita itu terbuat dari diri kita dan dia adalah tulang rusuk, maka fungsikanlah dia sebagai tulang rusuk. Jangan dijadikan tulang punggung, tiba digawe, malah benar. Ya, karena perempuan itu tulang rusuk itu tempatnya di rumah. Maka sebaik-baik tempat tinggal itu adalah surga, dan surga di dunia itu adalah rumah. Maka tempat sebelum itu maka ya masih harapan, tapi aku mau nanya panggung ya apa namanya gitu ya, seperti itu. Nah, janganlah dia jangan dijadikan tulang punggung, titah digawe, nggak bisa, nggak akan beres gitu. Kalau perempuan itu sudah kerja, laki-laki akan lemah. Sumber kelemahan laki-laki ketika perempuan menjadi hebat, gitu. Ya, contoh, laki digawe, ya, kerja dia, istri juga kerja, tiba-tiba penghasilannya menurun. Tenang, ada pemajikan dia digawe, turun tanggung jawabnya menurun. Tapi kalau istrinya tidak kerja, tetap di rumah, penghasilannya menurun, kebutuhan itu sedikit, maka dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia akan tetap mengangkat kelaki-lakiannya. Dia akan berjuang. Maka Bapak sekalian, jangan sekali-kali biarkan istri kita itu
berdaya dalam hal finansial, bahaya bagi Anda. Karena begitu istri kita itu sukses dalam finansial, maka Anda akan menjadi laki-laki cemen. Ingat Rasulullah SAW ketika menjadi pekerjanya Sayyidah Khadijah, ya, dia menjadi pekerjanya. Tapi begitu kemudian sudah menjadi suaminya, semua hartanya diberikan ke suaminya. Dia tinggal di rumah. Begitu. Murni dia sebagai kepala ibu rumah tangga. Karena begitu kemudian wanita ini dia berdaya, maka berbanding lurus suaminya tidak berdaya. Gitu. Karena perempuan itu memang dibuat tidak berdaya, makanya dia selalu jadi korban. Gitu. Ya? Nah, karena perempuan itu tidak berdaya, suami itu harus selalu mendampinginya, harus selalu memastikannya, menjamin keselamatannya. Saya juga sama punya istri. Sekarang Pak Budi itu syukuran pernikahan ke-7 tahunnya. Saya udah 20 tahun gitu. Asal bobogohan gitu kan harus kan Tatia. Suka ditanya. Anak saya udah gede, kadang-kadang saya berdua sama istri. Kencan berdua, makan berdua kemana tanpa anak-anak di sekolah, pergi berdua, foto kirim ke Ustadz Tiata ke rumah gohan, gitu aja gitu ya, seperti itu. Kadang butuh begitu. Sudah 25 tahun sama Pak Budi. Saya juga nikah di bulan November. Nah, tanggal berapa? 12 sekarang. Oh, hari ini? Saya tanggal 2. Ya, alhamdulillah 7/25. Nah, biasanya ya di fase ini memang beban rumah tangga itu terjadi. Ya, anak-anak masih kecil-kecil, suami kerja, istri di rumah dari pagi sampai siang dengan anak-anak yang beberes. Suami di luar, kadang suami pulang ke rumah tuh hanya ke rumah sudah tenang, padahal istri di rumah tuh luar biasa. Ya, saya tuh ingat anak saya yang kecil tuh masih punya anak satu, ngompol, dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi dia dipel. Pas lagi dipel turun dari kamar mandi mau ombehan. Nya sudah masuk ke bak. Kan ombehan simpan di kamar. Puas Pak. Beres naik turun kecamatan di Lempung. Stres sekali menghadapi anak kayak begitu. Bapak pulang-pulang berharap lebih. Kita asal jadi boga orok loba kan begitu ya. Suami juga ingin diperlakukan sebagai orok. Memang begitu gitu. Jadi ibu-ibu tuh punya anak tuh kadang-kadang kalau anak yang kecil-kecil mah gampang diurus, tapi ini hidupnya orang gede ya, yang kadang susah ditebak itu keinginannya itu, semacam-macamnya orang gede. Memang suami itu bu, ya orang gede kan? Iya, orang gede suami itu, bikin pusing. Kalau orang peletik mau pukul udah orang gitu, udah peletik bu. Ini masalah laki tapi lebih itu udah peletik kadang-kadang gitu. Makanya kenapa ibu-ibu itu harus tetap dengan kelembutannya menghadapi suami. Hanya orang-orang kena orang-orang, ya seperti itu. Kadang-kadang begitu, karena memang di situ posisi wanita itu begitu, ya. Selanjutnya, karena wanita itu tidak beberapa logika yang dikedepankan, maka Pak jangan sekali-kali menjadikan wanita itu tulang kepala kita mikir. Makanya tadi kalau Bapak lihat suami ini teknis, praktis, pulang kerja tinggal istri mah nyuntong ditanya, sabab ditanya mah eta mah mikir, betul nggak bu? Atau lagi nangis, misalkan sok ibu lagi nangis ngabang ngingik sendiri gitu ya, datang bapak, mah kunaon nangis, kira-kira aku jawab nggak? Enggak, bukit tarik jadi ya kan? Kenapa? Karena itu suruh mikir, kan mereka nggak bisa mikir itu. Gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Nih, bapak ibu sekalian, ayeuna beda teh, resepna di kumaha, sok lalaki lamun katingal digagah, ketika posisi lagi apa? Sinapa? Berdiri kan? Sambil berdiri, gagah gitu. Kenapa? Dia meletakkan tangannya itu di atas dada, melindungi dada di sini. Nah, maka laki-laki itu akan kelihatan hebat ketika dia apa? Menjalankan fungsinya sebagai pelindung terhadap istrinya di sini. Maka ibu-ibu itu Pak kelemahannya adalah di kekepan. Ya kan? Ibu-ibu tuh senangnya di kekepan. Jadi kalau lagi nangis tuh, kalau lagi manyun, nggak usah ditanya, samperin saja kekepan, beri sapa. Itu kesukaannya. Pertama kadang dia kekepes, lama-lama dia akan pasrah itu gitu. Dan saya gila lagi Pak gitu, kadang menghadapi istri itu lagi, saya juga bingung kenapa dia nangis. Dia ke pantek, pas kepes nggak apa-apa biarin sambil terus. Akhirnya dia pasrah itu, karena perempuan itu dia butuh ketenangan. Iya nggak bu? Mau terus, mau ke depan. Ibu-ibu itu sukanya dipeluk Pak,
itu tuh fitrah gitu. Maka perempuan itu akan hilang sifat kasih sayangnya kalau jangan dipeluk oleh suami. Gitu. Peluk istri teh. Terus kemudian peluk itu dimanapun, termasuk kemudian ketika di pembaringan. Dan jangan pernah bapak ibu sekalian dalam kondisi apapun berpikir tidur itu berpisah walaupun ada orang. Gitu. Walau sadar kita dikirim tembok antara tembok dan ibu. Ibu jeung bapak kudu anggar pakeuk. Kenapa? Karena gaya itu dimulai dari tempat tidur. Saya pernah menyelesaikan satu persoalan rumah tangga yang usia pernikahannya sudah jauh lebih dibanding saya. Ternyata sumbernya itu adalah karena mereka jarang tidur bareng. Nah ini, jadi hilang ikatan hati, ikatan batin di antara mereka. Jadi kondisi apapun jangan pernah berpikir tidur misah. Gitu. Kunci ini praktis ya, solusi praktis. Ke marah, ke naon, baring, ke patong tong we, nuju nang langit, nuju nang kasur ke naon. Ya, ada Ustaz ya, cerita pengalaman gitu, seperti itu. Ya, selalu bersama, ingat, selalu bersama. Kita itu ya, memutuskan untuk bersama. Masalah terjadi itu karena kita bersama. Bertengkar karena kita bersama, nggak mau bertengkar matong panggih. Ya, Ustaz, perempuan lain udah nggak pernah ketemu dengan perempuan lain mah, ketemunya dengan istri. Maka kata orang tua, ya, sendok itu beraduknya pasti dengan piring, nggak mungkin beradunya dengan pacul, karena nggak pernah ketemu dengan pacul mah. Gitu. Kecuali bapak datang-datang, kalau pacul ditapal ke sendok, gitu, ya tengah aja. Ya, kita dengan perempuan lain akur-akur, karena kita jarang ketemu dengan istri itu, sering kita ketemunya. Jadi kalau kemudian terjadi pergesekan sedikit demi sedikit, ya nggak apa-apa. Itu justru kemudian menjadi bumbu, tapi jangan terlalu banyak. Nah, gitu. Ya, nggak apa-apa. Justru kita tuh segera sadar, oh iya, karena kita memang sering bertemu. Ada tadi pola asuh yang berbeda, berangkat dari keluarga yang berbeda. Tapi aku telah menerima ijab kabul dari ayahnya, agar kemudian aku ini bertanggung jawab kepadanya, begitu. Maka istri ini sudah menjadi tanggung jawab suami. Tidak sekali-kali kemudian ingat, suami ini memberikan rasa yang tidak nyaman buat istri. Karena apa? Kalau tadi saya katakan, kalau bapak membuat istri disakiti, hirup nak rumpek lah jadinya kan, gawe hese, nafkah ribet, gitu. Ketika apa? Menyakiti istri. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, Bu, kalau suami menyakiti ibu, kudu gede hampura. Kenapa? Karena nanti akan kembalinya kepada ibu. Ya, ibu tuh kesal sama bapak pergi cari nafkah, gak berhasil, pulang ke rumah gak bawa apa-apa, siapa yang rugi? Ibu juga. Gitu. Nah makanya suami istri itu tadi harus saling memahami begitu. Suami berusaha tidak menyakiti istri, kalau tidak sadar kemudian suami menyakiti istri, berikanlah maaf. Agar apa? Suami itu tidak mendapatkan kesulitan ketika keluar rumah. Gitu. Karena kalau dia mendapatkan kesulitan, saya itu pernah Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa sengaja pergi, itu saya nggak bilang sama istri saya. Saking buru-buru, apa yang terjadi? Saya celaka di jalan. Gitu. Apa kata istri saya? Abi ada yang lupa, kata dia. Saya terpikir, apa yang lupa? Karena saya punya kebiasaan, Bapak Ibu sekalian, kalau pergi keluar rumah itu mesti memeluk, mesti mencium keningnya. Karena mencium kening istri itu adalah sedekah bagi laki-laki. Suatu hari saya lupa buru-buru, saya kecelakaan di Soekarno Hatta. Tepuk gua motor jatuh seperti ada yang ngangkat gitu. Gitu seperti itu. Nah, gitu. Di kontanan Pak, makanya hati-hati. Ya. Nah, terus kemudian rumah tangga itu kan milik kita berdua. Ya, tadi saya katakan kita itu besar bersama, tumbuh bersama, ya, dewasa bersama, bahagia bersama, semuanya lakukan bersama. Bangunlah komunikasi yang sehat, gitu, seperti itu. Ya, diskusi yang sehat memahami suami adalah qawam. Tadi perintah apa? Ini apa namanya belajar sebagai penutup? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah menggunakan kata ku. Apa ku itu? Satu kata dengan satu akar kata dengan takwa, qawa, ya. Maka Allah itu kepada bapak-bapak memerintahkan untuk menjaga ku. Siapa? Diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari apa? Dari api neraka. Kenapa menggunakan kata ku? Tadi satu akar kata dengan takwa. Apa makna takwa? Makna takwa oleh para ulama didefinisikan sebagai wiqayah. Apa itu wiqayah? Wiqayah itu penjagaan yang bersifat preventif. Seperti apa? Benteng. Seperti tameng.
Kapan benteng itu dibuat? Sebelum terjadi peperangan, betul? Kapan taman itu dibuat? Sebelum terjadi pertempuran. Untuk apa? Melindungi, memastikan benteng dan taman itu melindungi orang-orang yang ada di balik taman dan benteng. Nah, itu yang dimaksud dengan menjaga. Jadi penjagaan bersifat preventif. Maka bapak-bapak yang punya tanggung jawab itu mendidik istri dan anaknya, ya, dengan apa? Takwa. Karena takwa ini adalah penjagaan yang bersifat preventif. Maka kalau berbicara tentang pengajian seperti ini, pengajiannya buat bapak-bapak, ajak istrinya. Karena apa? Ini adalah bagian dari tanggung jawab bapak-bapak tadi, wikoyah. Sebelum kemudian terjadi masalah, dijaga dulu, dibangun dulu ketakwaannya. Dulu para sahabat yang belajar di majelisnya Rasul itu adalah suami-suaminya, termasuk Imam Ali karomahullah wajhah. Istrinya nunggu di rumah, begitu Imam Ali pulang ditanya oleh Siti Fatimah, anak Rasul langsung, "Wahai suamiku, apa yang kau dapatkan dari majelisnya Rasul SAW?" Begitu. Jadi dia menunggu, menyambut. Untuk apa? Menerima ilmu yang dia dapat, yang didapatkan suaminya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan penjagaan yang bersifat preventif. Nah, maka yang paling pokok dalam rumah tangga itu adalah bagaimana menjadikan fungsi suami itu berjalan, ya, sesuai dengan fungsinya. Dia adalah qawwam, pelindung, penjaga, pengayom, dan kemudian dia juga mendidik anak dan istrinya itu dari aliran api neraka dengan membangun ketakwaan. Nah, maka dengan suami yang bertanggung jawab, makanya disebutnya ar-rijal. Karakter ar-rijal itu apa? Qawwam, ya, menjalankan fungsi laki-laki, bekerja, mencari nafkah. Istrinya tetap jadi rumah sebagai bidadari rumah. Pulang ke rumah perototan, Pak, perlihat apa? Lihat dia wajahnya lagi tidur, lihat wajahnya, sering-sering lihat wajah istri. Semakin Bapak melihat wajah istri, maka kemudian akan semakin sayang. Berapapun wanita yang dilihat di luar itu tidak akan mengalahkan pandangan Bapak terhadap istri. Ini pengalaman. Ya, saya itu pergi kemana-mana tidak pernah sumber hayang ngelihat kamu lain, tidak pernah. Kenapa? Begitu ada godaan di luar yang terbayang itu adalah wajah istri saya. Ya, yang teringat itu wajah istri terus. Kalau kerja, saya sering dakwah keluar pulau, kadang seminggu apa segala itu terima kasih. Saya kadang-kadang bikin apa klip pendek tentang hubungan berdua, kirim ke dia video callan, tidur di hotel sendiri video call gitu, seperti itu. Dan itu hubungan walaupun kemudian berjauhan, ya, karena yang paling penting adalah sambung hati suami itu. Ya, ingat ya, suami itu adalah penanggung jawab dalam rumah tangga dengan logikanya, dengan kekuatannya. Ibu-ibu adalah dengan kelembutannya. Fungsi tulang dada ini menjaga organ dalam. Maka fungsi ibu itu adalah menjaga hati bapak-bapak. Maka tampilah cantik bu di rumah, sekedar deh bapak wih siapkan segala macam nak simbolis di lipstick teh harita. Jika perlu disyadow, karena disangka tidur karena janda lagi atau menonton, ya. Datang teh geli sengit, aduh bapak teh kan kerja, walaupun tidak ngomong apa-apa, karena malaikat itu bu, walaupun ibu tuh hanya sekedar duduk samping bapak kerja, suami kerja, Budi kerja tugas IT, walaupun sebenarnya jangan bawa tugas kantor ke rumah, gitu. Misal kepepet lagi nanti, ibu tuh hanya duduk mendampingi, gini diem aja nggak ngomong, wah bu itu akan ke malaikatnya. Terus-terusan, makanya posisi wanita itu luar biasa, walaupun nggak ngomong dia diam di pinggir suaminya berbunga-bunga, masya Allah luar biasa. Malaikat rahmat itu akan terus menerus luar biasa, gitu ya. Nah begitu bu. Jadi yang dibutuhkan di dalam rumah itu adalah kelembutan seorang istri, ya. Ke suami entong cara wet, karena cara wet mah salah kita sih ini apa ciri wet. Kalau nangis saya percaya suaminya akan kembali dan dikekepan. Nah, ya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di sesi berikutnya di dalam rumah tangga, ya. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita termasuk rumah tangga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tadi tenang, karena dengan ketenangan tadi itu maka Allah mendatangkan mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang. Dengan kasih sayang yang dibangun oleh suami istri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmah buat suami istri tadi. Barakallahu li wa lakum. Kemudian yang saya sampaikan, ada diskusi
sama Ustadz. Mungkin teman-teman apabila ada yang mau bertanya sama Ustadz, dipersilakan. Ada yang mau bertanya dari ibu, bapak mungkin ada? Beda curhat ya mangga Bu. Boleh. Rizky. Anggap pakai juga kedengaran lah nggak pakai telepon. Oke. Nama saya Rizky Rahmatullah, izin bertanya Ustaz. Rizky Rahmatullah. Rahmatullah, masya Allah. Rizky Rahmatullah. Yang ingin saya tanyakan mungkin sudah di ini ya, sudah dibahas atau sudah dijelaskan. Yang ingin saya tanyakan itu ada dua. Yang satu, bagaimana sih ciri bahwa seorang qawam, pemimpin dari keluarga rumah tangga itu ciri yang buruk gitu, atau bisa di ininya nggak sesuai dengan belum layak lah. Terus bagaimana sih cara mendewasakannya gitu. Lalu yang kedua, kan dari seorang qawam itu bukan hanya mengurus anak dan istrinya gitu, ada juga adik-adik, bahkan ibu sendiri berjuang. Nah, bagaimana kalau misalnya mengurus atau memelihara adik saya, misalnya adik saya, ibu saya yang dalam keadaan tidak terpantau, misalnya kayak adik saya membawa seseorang, nah seseorang itu membawa orang lain yang bukan mahram itu ke rumah gitu kan. Terus ibu juga nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, ada bapak juga, tapi bapak di luar gitu, di istri yang kedua gitu. Istri kedua tuh maksudnya belum cerai tapi masih ini ya poligami gitu. Nah bapak tuh sering sakit-sakitan gitu, jarang ke rumah gitu. Nah, buat ngasih nasihat ke ibu atau ke adik-adik yang di sana tuh jarang gitu. Nah, bagaimana sikap sikap orang pertama itu gimana gitu? Baik, hijau ya. Ya. Nggak ditampilkan pertanyaannya. Ya, baik. Pertama, bagaimana sih sebetulnya mengukur seseorang itu dikatakan layak begitu ya? Karena kalau layak itu sebetulnya kan juga siapa sih yang mengatakan bahwa seseorang itu layak dikatakan suami gitu ya? Nah, paling tidak kita itu adalah orang yang berupaya melayakkan diri. Apa karakternya, apa tandanya? Kita terus kemudian belajar, gitu. Terus belajar, terus memahami satu. Yang kedua, karena kita sudah berumah tangga, gitu ya tadi. Bagaimana kemudian pasangan suami istri ini selalu kemudian mengedepankan komunikasi, ya, selalu mengedepankan komunikasi, ngobrol. Kesulitan suami itu bagaimana istri itu agar tahu. Jadi tidak ada rahasia di antara kita, selalu berbagi gitu. Istri juga hanya menggantungkan harapannya itu kepada suaminya, tidak kepada yang lain. Ya, saya sekarang sudah sejak tahun berapa gitu ya tinggal itu di rumah ibu mertua karena ibu mertua sudah sepuh. Gitu. Nah, saya kan menantu, tapi kemudian istri saya itu dia tidak lebih dekat kepada ibunya dibanding ke saya karena saya sudah suami. Dia tidak pernah menceritakan urusan rumah tangganya, sekecewa apapun, sesedih apapun kepada siapapun kecuali kepada saya. Gitu. Karena apa? Penyebabnya adalah saya. Jadi ceritakan ke yang lain kan malah membuka aib, gitu kan? Nah, diceritakan itu kan kita sebetulnya butuh solusi. Maka ceritakanlah kepada pihak yang bisa berikan solusi. Siapa? Laki, karena dia penyebabnya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi saya katakan rumah tangga itu kita dewasa bersama, kita berproses bersama. Jadi di rumah tangga itu kita itu kadang-kadang tadi terjadi perselisihan, terjadi persengketaan, tapi insya Allah ketika itu kemudian kita hadapi dengan dewasa, itu justru mendewasakan kita. Ya, bukan berarti kemudian rumah tangga yang ideal itu tidak pernah masalah, enggak gitu. Karena kita itu tadi punya persepsi yang berbeda, punya pola asuh yang berbeda. Tapi ya, lebih baik pepijin sepuh kudu haderpok itu apa? Kalau yang satu lagi ngocoblak, yang satu diam. Jangan ngocoblak dua-duanya gitu ya. Itu akan terjadi api itu gitu. Ya akan karena pasar itu kan panas, betul nggak? Kalau panas itu kan karakter setan itu. Kalau sudah setan yang datang, Rasulullah SAW juga meninggalkan Abu Bakar ketika Abu Bakar ada yang meledeknya dan dibalas dengan marah oleh Abu Bakar karena itu tanda-tanda ada setan gitu.
Maka kalau sudah kayak begitu harus ada yang tenang, gitu seperti itu. Ya, sama. Saya juga selama 25 tahun menikah itu, ketika istri saya lagi kesal, dia ngomong, saya diam. Cici, dia istri saya, nggak lain dicarikan ku satpam. Kenapa kita dicarikan ku atasan bisa diam? Tapi ketika istri kita mengeluh, kita tidak mau diam. Kan begitu ya, seperti itu, menahan diri. Begitu juga kemudian istri dimana suami nangis lah, nggak nyarikan anak dijamin, gitu ya. Kecuali suaminya tidak punya kurang rasa, gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada orang yang mengklaim bahwa dirinya itu hebat, pantas enggak. Tapi justru kemudian kita dengan menikah itu kita berusaha memantaskan diri sebagai suami. Insya Allah kita berproses. Saya tuh dulu ketika awal nikah gitu ya, luar biasa. Saya nikah di usia 23 tahun, istri saya 22. Bayangkan, saya bilang ke anak saya yang pertama, namanya Irsa. Abi dulu itu waktu menikah, waktu punya kamu itu, Abi sama Abi itu 2 orang. Itu saya curhat, saya sering curhat ke anak saya yang paling besar. Abi sama Abi itu dulu itu ketika melahirkan itu orang tuanya 2 orang. Saya sering minta maaf sama anak saya yang paling besar. Kenapa? Karena lemah ilmu saya itu, mendidik dia itu lemah. Kadang-kadang kan kita suka nyalain anak kamu, anak paling besar gini-gini. Produk orang tuanya gitu. Abi sama Umi itu 2 orang dan nggak ngerti apa-apa. Terus teknologi nggak kayak sekarang. Orang cari informasi di mana-mana gampang dapat informasi. Dulu mana ada. Tahun 2000 saya nikah tahun 97 ya. Tahun 97 menikah, lalu kemudian punya anak kosong dulu gitu ya, 2 tahun gitu, seperti itu ya. Berarti 99 lahir anak saya itu ya. 99 itu lahir anak saya. Coba bayangkan. Internet itu sudah ada gitu, tapi belum seperti sekarang ya. Apa namanya itu buka Gmail apa segala macam. Dulu yang awal-awal itu yang ramai itu justru Yahoo, Gmail itu baru-baru sebetulnya ya. Google itu baru-baru itu susah dapat informasi itu ya, informasi ini segala macam sulit gitu. Makanya saya minta maaf sama anak saya yang paling besar itu gitu. Seperti itu. Tapi kemudian beriring dengan waktu kita melalui semua. Saya sering bercerita sama istri dulu, kita tuh begini. Intinya adalah kita bagaimana saling memahami, saling sabar ya menghadapi pasangan kita gitu. Karena begitu kemudian kita saling tuntut, bahaya. Ya, jadi tadi kalau ditanya apa sih tanda laki-laki itu hebat atau tidak, paling tidak tadi ya kita harus bisa menghargai dia. Perempuan ini milik bapaknya, diserahkan kepada kita itu melalui ijab kabul, berarti dia serahkan semuanya itu. Bayangkan dia disayangi sama orang tuanya, ya sama ayahnya, ijab kabul diserahkan kepada kita, itu putus hubungan dia itu. Jadi ibu itu sudah putus dengan keluarga sebetulnya ketika diserahkan kepada suami. Maka seorang ayah itu, saya punya anak perempuan 1. Nasab seorang ayah itu berhenti di anak perempuan gitu. Karena dia sudah milik suaminya, ayahnya, keluarganya sudah tidak punya hak. Kalau butuh apa-apa harus minta izin sama suaminya. Itu secara hukum gitu. Ya, maka coba bayangkan, itu tuh dibegitukan seorang istri itu diserahkan kepada laki-laki. Maka laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang terus berupaya memperbaiki diri dan menjadi suami yang hebat gitu. Bagaimana caranya, kan hidup ini dinamis. Nah, maka kemudian istri kita itu pendamping kita, pasangan kita. Maka sering-seringlah berdialog. Saya sering mengatakan kepada istri, mungkin Abi bukan suami yang baik, tapi insya Allah Abi akan terus berusaha gitu. Makanya kalau ada waktu, ajak jalan-jalan, ajak makan. Nggak sulit-sulit gitu ya, pokoknya jalan-jalan aja, dia butuh refresh gitu, seperti itu. Bawa kamera, buat tripod, fotoan duaan gitu ya, seperti itu. Batur ngali ke bae, kontrak kan dunia dan aku berdua. Cuek gitu ya, seperti itu. Nah gitu, karena nikmat itu kita yang buat ya. Nah, gitu. Terus yang kedua terkait dengan laki-laki itu kan betul tidak berubah statusnya, dia tetap sebagai anak. Artinya apa, dia punya tanggung jawab nafkah kepada ibu dan keluarganya. Tapi begini ya, kita misalkan punya adik, jadi tanggung jawab kita itu sebetulnya lebih kepada ibu atau kepada yang perempuan, karena perempuan itu dia bergantung kepada laki-laki. Ibu kita misalkan ayah tidak ada, maka kita laki-laki yang bertanggung jawab nafkah gitu ya. Adik perempuan juga sama. Makanya kenapa dalam waris nanti itu perempuan itu dapatnya tuh setengah ya dari jatah laki-laki, karena ini terkait dengan nafkah gitu ya. Bisa meninggal ayahnya, dapat waris laki-laki 2, perempuan 1. Nah ini tuh juga berikut nafkahnya. Jadi nafkah itu si laki-laki itu bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya, baik kakak maupun adik, tapi tidak kepada saudara laki-laki gitu. Kenapa? Terutama saudara laki-laki yang sudah balik
Nah, kita punya adik laki-laki balik dia sudah punya urusannya sendiri begitu. Nah, adapun kemudian kita menasehatinya, ya, memagahan, itu konteksnya dalam konteks amar ma'ruf, sama persis seperti kepada sesama muslim gitu. Karena kalau tanggung jawab itu dia sudah punya tanggung jawab sendiri gitu. Termasuk kepada orang tua. Makanya ini juga terkait dengan pola asuh gitu. Saya itu kepada anak laki-laki saya sekarang umurnya sudah 23 tahun. Kamu laki-laki, harusnya kamu sudah mandiri gitu. Seperti itu. Udah kerja dia. Atur kehidupan kamu sendiri. Gitu, seperti itu. Di Islam itu sebenarnya anak balik itu keluar dia pergi cari kerja, cari penghidupan. Tapi kan itu terkait dengan pola pembinaan, pola pendidikan. Pola pendidikan kita kan belum seperti itu. Gitu seperti itu ya. Nah, paling yang kemudian antum harus jaga itu adalah ibu. Kalaupun hari ini antum harus memperhatikan lebih, tadi satu sebagai seorang muslim, dua karena ini adalah rasa kasih sayang antum terhadap ibu gitu, seperti itu. Antum berusaha menasehati. Saya juga punya, kebetulan saya bersaudara tuh 5 bersaudara. Saya anak keempat. Saya punya kakak 3 laki-laki, adik perempuan. Nah, karena adik perempuan bagian dari tanggung jawab saya, itu saya dampingi terus dari sejak kecil. Sampai kemudian ketika SMA dia belum berkerudung, saya pesantren dulu. Saya tempel terus, nasihatin. Alhamdulillah berkerudung. Akhirnya kemudian ngaji, saya jodohin sama teman main saya. Jadi suaminya teman main, dia adik saya. Beragam, gitu kan. Ini menjaga dalam rangka menjaga adik perempuan. Tapi terhadap kakak laki-laki, saya nggak punya kuasa lebih, gitu. Saya hanya menyampaikan tentang yang hak. Perkara mereka begitu tidak, itu bukan tanggung jawab saya. Dari sini tanggung jawab, ya. Itu jadi tanggung jawab kita kepada adik yang belum balik terhadap keluarga perempuan. Selain itu, gitu ya. Lalu habis. Selanjutnya Ada lagi? ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Bu, pada curhat bu. Yang lainnya? Oh, mungkin karena waktu juga benar ini Pak. Mungkin semua proses ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian siang ini menjadi inspirasi sumber ilmu bagi kita sehingga kemudian ketika kita menjalani hidup rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang didapatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirinnya, waktu yakin sholihah bismillahil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim wa barik ala sayyidina ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna auladan salihin, auladan mahmudin, auladan taqiyin, auladan zakiyin, auladan sofin, auladan mahirin, auladan hufazil Quran. Allahumma arhamhum bil Quran, Allahumma arzuqhum bil Quran. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tafsu'ana wa tanfashirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'alul jannah al-Fatihah. Ya, kita